Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat-malaikat bersalawat kepada Allah Subhanahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya para malaikat mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menunjukkan dalam ayat ini kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersalawat, para malaikat bersalawat kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga penghuni langit dan penghuni bumi semuanya memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman, yang mana keimanan sampai kepada hati-hati orang-orang yang beriman melalui tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerima perintah kum wa'anzir, berdirilah dan berilah peringatan. Berilah peringatan kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Berilah peringatan kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Berilah peringatan kepada orang-orang yang membunuh anak-anak perempuan mereka. Berilah peringatan kepada orang-orang yang minum khamr dan kemaksiatan yang banyak dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kum fa'anzir, berilah peringatan. Sehingga sebagian para ulama menafsirkan kum fa'anzir dengan makna, wahai Nabi Muhammad, telah berlalu waktu untuk engkau berleha-leha, untuk engkau bersantai. Setelahnya engkau menerima beban untuk memberikan peringatan kepada manusia. Maka setelahnya semua yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dakwah ke dakwah, mengingatkan manusia kepada tauhid, memerintahkan manusia untuk bertakwa dan beriman kepada Allah
taala. Dari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada seluruh manusia bahwasanya beliau seorang nabi, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafas terakhirnya dengan mengatakan fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Keinginan Nabi dan harapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menjadikan hati-hati manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berupaya semaksimal mungkin supaya manusia tidak binasa dan seluruhnya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala melalui jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah perintahkan, wahai orang-orang yang beriman, yang mana keimanan sampai kepada kalian melalui jalan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi, maka kalian bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah yang besar. Yang ibadah tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pun adalah ibadah yang besar. Dimanapun kita berada, ketika melaksanakan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengannya kita mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian dari orang-orang yang beriman meremehkan dari perkara salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal amalan ini adalah amalan yang besar, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat, orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat, bukan dari mana dia berasal, bukan apa yang telah dia lakukan selain dengan keimanan dan ketakwaan, bukan. Termasuk amalan yang dengannya seseorang bisa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, tentu di surga Firdaus yang paling indah dan paling bagus yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi mereka yang dekat dengan Rasulullah. Aktsaruhum alayya salatan, mereka yang melakukan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang berbilang, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit, dengan orang-orang yang mereka tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika namanya disebut di hadapannya. Sehingga Rasulullah katakan, al-bakhilul ladzi dzukirtu 'indahu fala yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kesusahannya Nabi dalam berdakwah luar biasa, dimusuhi dengan permusuhan yang luar biasa dalam rangka membela dakwah tauhid yang tadinya disanjung, tadinya dipuja, kemudian dihina dengan dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua tidak menghentikan dakwah Nabi. Dalam rangka apa? Supaya dakwah kalimat la ilaha illallah sampai kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sebagian orang disebutkan nama Nabi Muhammad, dia tidak memiliki respek sama sekali, diam dan sibuk dengan perkara-perkara yang lainnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-bakhil, orang yang demikian adalah pelit. Amalan yang sedikit, bahkan tidak sampai 3 detik, tidak sampai 5 detik, amalannya memiliki ganjaran yang sangat besar. Karena orang-orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan 10 kali lipat. Rasulullah katakan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku dengan 1 kali salawat, maka Allah
Allah Subhanahu wa ta'ala membalasnya 10 kali lipat. 10 kali lipat. Allah Subhanahu wa ta'ala bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji nama orang yang bersalawat di hadapan malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah kedudukan yang besar bagi seorang hamba. Lebih-lebih ketika seorang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang Allah berikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membimbing dia ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilal nur. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersalawat kepada kalian dan malaikat-malaikat pun bersalawat kepada kalian. Dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kalian dari kegelapan. Apapun kegelapannya, kegelapan kesyirikan, kegelapan bid'ah, kegelapan kemaksiatan, apapun kegelapan yang seorang di dalamnya, maka dengan seorang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah balas 10 kali lipat, maka Allah dengannya mengeluarkan orang tersebut dari kegelapan menuju hidayah, menuju cahaya, sehingga orang-orang yang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang benar, dengan salawat yang telah diperintahkan oleh Rasulullah, maka mereka mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa berada di jalan Allah yang lurus sampai kematian menjemputnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Di antara keutamaan salawat yang banyak, di antaranya yang tercantum dalam hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengabarkan kepada Rasulullah bahwasanya dirinya banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ubay bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, berapa banyak saya harus bersalawat kepada engkau? Berapa? Maka kata Rasulullah, masyiddah, terserah engkau. Maka kata Ubay bin Ka'ab, bagaimana kalau 1/4 dari doa-doa dan zikir yang saya panjatkan, 1/4 saya berikan dengan bersalawat dan saya jadikan salawat kepada engkau? Maka kata Rasulullah, terserah engkau. Dan apabila engkau tambah, kata Rasulullah, itu lebih baik. Kemudian kata Ubay, bagaimana apabila setengah dari zikirku, dari doa-doaku, saya jadikan untuk bersalawat kepada engkau? Maka Rasulullah pun menjawab dengan jawaban yang terserah engkau. Akan tapi apabila engkau tambah, maka itu lebih baik. Maka kata Ubay bin Ka'ab, bagaimana ya Rasulullah apabila semua doa-doaku, semua zikirku saya jadikan dengan bersalawat kepada engkau, dengan mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tidak panjang pendek. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan tufahamma wa yughfar dzanba. Apabila engkau lakukan demikian, semua rasa gundah, semua rasa susah, Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan dari dirimu. Apapun kesusahan yang melilit diri engkau, maka dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita jalan keluar, dan hati-hati kita tenang dan tentram menghadapi apapun problem yang ada di hadapan kita. Kemudian Rasulullah pun katakan, wa yughfar laka dzanbuk, dan dosa-dosamu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dimasukkan ke dalam surga. Yang berkaitan dengan gundah rasa susah, berkaitan dengan kebaikan di dunia, adapun ampunan seluruhnya dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan kebaikan di akhirat. Sehingga orang-orang yang bersalawat kepada Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam setelah memperhatikan perkara-perkara yang lainnya, bertauhid kepada Allah dengan tauhid yang benar, menjaga sholat 5 waktunya dan mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu semua perhatikan, dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Mudah-mudahan dengan khutbah singkat ini menjadikan kita lebih perhatian terhadap salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita pun mendapatkan semua keutamaan yang tercantum dalam salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.